Halo semuanya, perkenalkan kami dari tim Capstone C22128. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari proyek Capstone yang bernama Growth Family. Tetapi sebelum itu, yuk kita kenalan dulu dengan para anggota tim kami. Dimulai dari saya ya. Perkenalkan, nama saya Setiawati Putri Nugraha atau biasa dipanggil Tia. Asal kampus saya dari STIMIK Bandung, saya di sini sebagai tim front end. Halo semua. Lalu ada Suhaifi Fauzian dari tim back end asal STIMIK Bandung juga. Halo Suhaifi. Halo, Selanjutnya, Muhammad Fajrul Haq dari tim front end asal STIMIK El Rahma. Halo Fajrul. Halo, Nah, terakhir nih ada Taki Gusti Baitullah, tim dari back end asal Universitas Pajajaran. Halo Taki. halo. Sebelum ke pembahasan utama, saya akan menjelaskan dulu apa sih Growth Family itu. Jadi, Growth Family itu adalah suatu web yang mengusung tema solusi keluarga dan pada web ini terdapat berbagai macam artikel dan kategori terkait parenting yang bisa diakses oleh siapa saja, terutama para orang tua yang merencanakan pola asuh untuk diterapkan pada keluarga mereka. Selain itu, Growth Family juga mempunyai fitur saran produk yang bisa pengguna lihat untuk referensi kebutuhan yang diperlukan pada setiap kategori. Growth Family memastikan setiap artikel yang ada pada web hanyalah artikel yang terpercaya sebelum diterbitkan. Artikel tersebut akan dikelola oleh admin dan dipilah. Lalu ke pembahasan utama ya. Kali ini akan dibawakan oleh teman saya. Mungkin untuk Mas Fajrul boleh langsung dimulai ya. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan membahas tentang tiga table of content. Yang pertama, project summary. Yang kedua, project scope. Dan yang ketiga, project resource. Project summary. Parenting merupakan pekerjaan serta keterampilan orang tua dalam mengasuh anak. Dengan naiknya tingkat pernikahan serta prediksi kenaikan kelahiran di atas, pastinya banyak sekali orang tua yang belum mengetahui apa itu parenting. Fokus dari aplikasi ini sendiri bertujuan untuk membantu orang tua agar lebih mudah dalam mencari solusi terkait permasalahan parenting. Yang kedua ada project scope. Proyek ini dibagi menjadi tiga deliverables. Yang pertama, menyediakan fitur kumpulan artikel berupa tips mulai dari kategori kehamilan, bayi, balita, anak-anak, dan parenting dari sumber-sumber yang terpercaya. Yang kedua, menyediakan fitur saran produk atau budgeting untuk membantu orang tua memilih barang untuk merawat sang buah hati, dilengkapi dengan harga dan link aktif untuk pembeliannya. Yang ketiga, menyediakan fitur dashboard admin untuk mengelola proses kurut artikel dan saran produk atau budgeting. Yang terakhir ada project resource. Untuk bahasa pemrograman yang kami pakai adalah HTML, CSS, dan JavaScript. Untuk framework yang kami pakai, Bootstrap dan Happy. API sendiri dibuat mandiri oleh tim Growth Family. Untuk database kita menggunakan MongoDB. Untuk library kita menggunakan Notepad Manager. Untuk mendeploy dari sisi front end kita memakai Natively dan untuk sisi backend kita memakai Skylish. Nah, sebelum demo aplikasinya, apa kalian tahu? Kami membuat web ini menggunakan API yang dibangun mandiri loh oleh tim backend. Langsung saja yuk, kita dengarkan penjelasan dari Suhaimi dari tim backend-nya langsung. baik. Perkenalkan kembali, saya Suhaibi Faujian dari tim backend Growth Family bersama Taki Gusti. Saya akan mengenalkan secara singkat mengenai backend untuk proyek kami. Hasil dari tim backend adalah sebuah API. Dokumentasinya bisa diakses pada link yang tertera di slide. API Growth Family dibangun menggunakan Node.js, Happy Framework, dan MongoDB. Agar bisa diakses melalui internet atau anggota tim lainnya, kami mendeploy hasil pengerjaan ke cyclic.sh. Dan untuk database-nya, kami menggunakan layanan cloud MongoDB. Untuk mengakses semua endpoint yang ada, diperlukan autentikasi berupa bearer token yang disimpan dalam headers. Untuk akses tokennya, terdapat pada dokumen project brief di bab lampiran. API yang kami buat lebih berfokus pada pengelolaan CRUD artikel dan saran produk. Akses untuk mengelola artikel dan saran produk tersebut hanya satu user yang sudah didaftarkan oleh kami. Sebagai admin khusus untuk Growth Family dan user ini bisa mengubah atau memperbarui data-data akunnya seperti password, email, dan nama lengkap. Untuk akun user ini, digunakan juga untuk login ke halaman dashboard admin, dan akunnya telah kami simpan dalam dokumen project brief di bagian bab lampiran juga. Agar aplikasi Growth Family dapat langsung menampilkan konten, kami juga telah menyediakan beberapa konten artikel dan saran produk yang kami kutip dari sumber-sumber terpercaya. Wah, menarik ya. Terima kasih pada teman-teman atas penjelasannya. Sekarang untuk demonstrasi webnya akan dilakukan oleh Taki. Oke, langsung aja ya. Saya di sini akan menjelaskan mengenai website Growth Family di sini.
Uh, kita bisa lihat di bagian navigation bar-nya ada home, pregnancy, children, family. Di sini bisa diperjelas lagi. Ketika kita mengklik di sini ada bagian-bagian kategori-kategorinya masing-masing. Lalu di kanan juga ada tombol sign, itu untuk nanti bagian kita jelaskan lebih lanjutnya di bagian login. Sebelah kiri ini ada best parenting for your family dan ada tombol get started, di mana ketika kita mengklik tombol tersebut kita akan langsung ke headline dari artikel-artikel yang nantinya akan dibaca oleh kita. Lalu di bagian card-nya di sini kita bisa klik read more. Di bagian read more ini sendiri kita akan langsung menuju ke artikel yang nantinya dibaca. Di sini merupakan artikelnya gitu. Kita kembali lagi. Untuk footernya ini sendiri tidak jauh berbeda seperti dari navigation bar-nya, hanya mungkin di sini diperjelas lagi mengenai kategori-kategori pada setiap bagiannya. Lalu di sini ada bagian arrow. Jika kita klik bagian arrow ini, kita akan menuju detail dari artikel yang ada di bagian bagiannya. Jadi di sini ada 3 bagian, masing-masing ini sendiri memiliki artikelnya masing-masing. Seperti berikut. Lalu di bagian bawahnya ada yang spesial, ada what's your need for your children, di sini ada. Jadi bagian sini ini ketika kita mengklik take a look at here, kita akan langsung ke fitur kedua dari Growth Family, yaitu fitur saran produk atau budgeting. Di sini bisa dilihat masing-masing dari card-nya mengenai barang-barang yang dibutuhkan oleh orang tua dalam melakukan parentingnya sehari-hari. Dan ketika kita melihat di sini ada tombol go to shop, dan ketika kita klik kita akan langsung ke bagian marketplace di mana barang tersebut dijual seperti berikut. Kita lanjut ke bagian login. Cukup klik di bagian navigation bar ada tombol sign dan kita akan langsung ke halaman login. Dan user hanya cukup memasukkan username admin dan juga password admin untuk masuk ke dalam admin tersebut. Dan ketika kita sign, kita langsung dapat untuk mengelola 3 bagian. Ini bagian artikel, bagian budgeting, dan juga akun dari admin tersebut. Untuk bagian artikel sendiri di sini ada beberapa bagiannya lagi, ada add artikel, view artikel, edit artikel, dan remove atau delete artikel. Kita coba klik di bagian add artikel, cukup memasukkan title, kategori, form, link, image, dan selanjutnya ini kita menggunakan TinyMCA untuk menuliskan si artikelnya tersebut. Kenapa diambil TinyMCA? Karena TinyMCA menggunakan fitur what you see is what you get, dan seorang penulis atau admin di sini tidak perlu memikirkan lagi kode-kode di belakangnya. Hanya cukup mengetik saja dan mengklik submit ini, artikelnya akan muncul di bagian home ini. Nah, jika artikelnya sendiri belum muncul atau jika belum ada perubahan, ini hanya cukup tinggal melakukan refresh di bagian tombol refresh ini. Begitupun ketika kita mengedit, dan di sini pun mengedit, contohnya jika kita sudah submit dan ternyata tidak ada bagiannya, kita hanya cukup melakukan refresh. Untuk bagian edit sendiri tidak jauh seperti add artikel. Kita lanjut ke bagian budgeting. Untuk yang bagian budgeting sendiri ini tidak terlalu banyak perubahan atau tidak terlalu banyak berbeda dari bagian artikel, hanya mungkin karena ini dalam bentuk barang bukan artikel, jadi ada beberapa perbedaan mulai dari di sini ada brand, ada price, ada source, ada features juga. Kenapa featuresnya tidak menggunakan TinyMCA juga? Karena features di sini hanya perlu singkat saja gitu. Features di sini ditujukan hanya untuk memberikan perbedaan, memberikan fitur atau memberikan fitur-fitur yang tersedia dari suatu barang tersebut. Seperti gitu. Dan terakhir ini My Account. My Account sendiri ada beberapa bagian yang dapat diganti oleh admin, mulai dari full name, email, dan password. Dan setelah admin sudah puas untuk mengubahnya, ini cukup tinggal klik update dan semuanya sudah terupdate seperti itu. Baik, seperti gitu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kaki yang sudah mendemonstrasikan webnya. Sekian presentasi dan demo dari tim Capstone kami. Mohon maaf untuk segala kekurangannya. Kami pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.